Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-140. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Kali ini di part yang ke-140, ada begitu banyak saham yang akan kita review hari ini. Dan ini menjadi salah satu part yang sahamnya paling banyak di request. Sehingga hari ini saya hanya bahas secara umum support dan resistance dari masing-masing saham ini. Oke, kita mulai saja. Saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham BBRI. Saham BBRI ditutup di harga 4.580, di mana teman-teman perhatikan bahwa saham BBRI telah turun di bawah PBH. Kalau teman-teman perhatikan di sini adalah support kuatnya dan dia telah melewati dari support kuatnya tersebut sehingga ada peluang BBRI untuk bisa terus melanjutkan penurunan. Terdekat dia akan menguji 4.436 dan yang terjauh ada di 4.410. Kalau dua ini gagal bertahan, maka dia akan menuju terus ke PBL di 3950. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham BBRI, saya sarankan mending teman-teman tunggu dia lebih dekat dengan super-super pentingnya ini. Karena jarak dari harga sekarang menuju ke support barunya, yaitu di PBL, itu sangat jauh sekali. Jadi, kalau teman-teman mau lebih aman, silakan beli di dekat support ini namanya semi support. Teman-teman bisa pakai, kalau dia jebol teman-teman bisa stop loss. Tetapi kalau misalkan dia bisa naik kembali di atas 4.660, maka teman-teman bisa beli dengan target kenaikan terdekat ke 4.770 dan target jauhnya menuju ke 4.840. Secara jangka pendek memang BBRI harus mengalami koreksi terlebih dahulu untuk melanjutkan kenaikan. Tetapi kalau kita tahu bahwa saham ini adalah salah satu saham yang sangat bagus, adalah super stock, maka dalam jangka panjang saham ini akan terus bergerak naik. Dan jangan ragu ketika turun, kalau teman-teman yang mau invest, silakan tambah terus saham-saham seperti BBRI ini. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya kita punya saham BBNI. Ini sama seperti BBRI, saham BBNI telah turun di bawah PBH di 6.600 dan closing di 6.325 dan berpeluang untuk terus melanjutkan penurunan dengan support terdekat di 6.250 sampai dengan 6.319, dan kalau itu gagal bertahan maka dia berpeluang besar untuk turun ke 5.950. Bagi teman-teman yang ingin membeli, pastikan dulu dia berada di dekat supportnya sehingga teman-teman kalau misalkan mau cut loss risikonya terbatas dan tidak mengalami rugi yang banyak. Dan kalau misalkan dia berhasil bertahan kuat di 5950 ke atas, maka dia berpeluang untuk terus rebound, bahkan melewati lagi 6.600 dan bahkan menuju 40 hari harga tertinggi di 6.750. Sekali lagi, saham BBNI, BBRI, BMRI, BBCA itu adalah salah satu dari sekian banyak emiten di bursa yang memiliki fundamental atau kinerja yang sangat bagus, dan menurut saya semakin ke bawah itu adalah momentum yang menarik untuk teman-teman yang mau invest untuk membeli atau menambah muatannya. Tetapi kalau yang trading tetap harus disiplin dengan trading plan-nya agar teman-teman bisa terhindar dari loss yang besar, dan juga jangan sampai teman-teman bingung. Ketika awal teman-teman mau trading, masuk dengan trading plan, ternyata minus, tidak mau cut loss, akhirnya bertanya apakah ini saya harus invest atau saya harus jual. Nah, ini yang membuat teman-teman selalu bingung ketika tidak mau cut loss dan tidak mau disiplin dengan trading plan teman-teman. Jadi yang paling penting itu adalah reason to buy. Apa alasan teman-teman masuk ke saham itu, sehingga teman-teman tahu apa reason untuk keluar dari saham itu. Jadi jangan sampai teman-teman bisa masuknya sesuka hati, tetapi keluarnya akhirnya tanya orang. Itu yang menjadi kelemahan hampir semua pemula atau hampir semua yang baru belajar di saham, termasuk saya dulunya seperti itu. Jadi masuknya suka-suka hati, pas nyangkut baru tanya-tanya. Nah, itu menjadi pembelajaran, menjadi suatu refleksi buat kita bahwa
harus ada reason to buy, alasan untuk kita membeli sehingga kita tidak khawatir ketika saham itu turun, dan juga teman-teman sudah tahu kapan waktunya untuk taking profit. Oke, kita lanjut ke saham berikut. Kita punya saham IMAS, di mana saham IMAS ditutup di harga 1.525, dan saham IMAS ini memiliki support resistance yang dekat kalau berdasarkan the Golden Cross System, di mana resistnya di 1680 dan supportnya di 1385. Dan saham IMAS masih berada di tengah-tengah, lebih condong mendekati PBH di 1680. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham IMAS, pastikan dia kuat bertahan di atas 1510. Kalau tidak, maka dia berpeluang untuk turun ke 1385. Dan juga bagi teman-teman yang mau membeli saham ini, harus disiplin untuk batasi stop loss, karena 1510 ke 1385 ini minusnya cukup lumayan. Dan apabila kalau dia kuat bertahan di 1510, saham IMAS berpeluang untuk rebound terdekat dia menguji 1575 dan akan menuju 1680, yaitu adalah resistance PBH yang paling kuat. Kemudian setelah saham IMAS, kita punya saham BEX, di mana saham BEX ditutup di harga 119, dan saham ini telah stock split, reverse stock split dari 50 ke 500, terus dijatuhkan lagi sampai 66 kalau tidak salah, terus dia bangkit lagi sampai 119, dan di sini teman-teman dia punya PBH di 120 dan supportnya di 66. Ini support sangat jauh sekali teman-teman, minusnya cukup dalam kalau misalkan dia tidak berhasil naik di atas 120. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli saham BEX, yang pertama saya warning dulu, saham ini punya volatilitas yang sangat super tinggi, selalu ARB, dan ARB-nya bisa lebih dari 5 kali. Dan kalau misalkan dia berhasil naik di atas 120, teman-teman boleh beli dengan catatan. Ini harus ingat, dengan catatan bahwa ketika dia gagal bertahan lagi di 120, maka teman-teman langsung stop loss atau langsung lepas. Tetapi kalau misalkan dia berhasil melewati 120 dan terus naik, bisa naik 5%, 10%, saya sarankan mending teman-teman taking profit saja daripada teman-teman nanti kehilangan momentum. Ini saham hanya cocok untuk ditradingkan, tidak cocok untuk diinvestasikan atau disimpan lama. Ini berdasarkan pengalaman dan pandangan saya. Tetapi kalau teman-teman punya pilihan lain, punya plan lain, sepenuhnya menjadi tanggung jawab teman-teman. Oke, setelah BEX kita punya saham TINS, di mana saham TINS ditutup di harga 2340, dan di sini sudah muncul blue arrow, artinya adalah sell on strength. Dan kalau teman-teman yang mungkin sudah beli di pucuk-pucuk ini, ada support terdekat di 2151 yang harus dijaga. Dan kalau itu gagal bertahan, maka dia berpeluang menguji 1965. Secara jangka panjang memang saham TINS masih berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan, tetapi dia mesti koreksi terlebih dahulu. Karena kalau teman-teman perhatikan, dia memang sudah berhasil melewati tren lainnya. Dan sekarang dia berusaha untuk turun kembali dan menguji tren line ini di 2151. Nah, kalau tren line ini gagal bertahan, ada peluang dia menuju ke middle trend line di 1875. Tapi sebelum sampai 1875, maka dia harus menguji di 1965 yang menjadi support paling kuat dari saham TINS. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau beli, pertama, kalau dia kuat bertahan di atas 2151 boleh masuk. Dan kalau itu gagal, setelah teman-teman masuk, dia turun lagi di bawah 2151, maka teman-teman boleh sell. Atau teman-teman tunggu di 1965, jauh lebih aman, jauh lebih risikonya lebih terbatas, karena ini adalah support paling kuat dari saham TINS. Tapi jika dia kuat bertahan di 2151 dan berhasil naik lagi melewati 2340, maka dia berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan menuju 40 hari harga tertinggi di 2540. Kemudian setelah saham TINS, kita punya saham Bumi, di mana saham Bumi ditutup di harga 120, berhasil break melewati tren lainnya. Teman-teman perhatikan, tren line atas telah dilewati. Dan di sini juga ada blue arrow, artinya sell on strength. Hati-hati teman-teman, masih belum ada red arrow, tapi teman-teman tetap waspada. Dan kalau misalkan dia ini gagal bertahan di 112, maka berpeluang besar untuk terus melanjutkan penurunan ke 92, bahkan menuju ke 82.
untuk target selanjutnya saham Bumi karena 40 hari tertingginya di 123, maka dia harus berjuang untuk melewati 123 dan akan menuju taking profitnya di TP1 di 127, TP2 di 134 dan di TP3 146. Sekali lagi, selama dia berada di atas 112 saham Bumi masih aman. Dan kalau teman-teman yang mau membeli saham ini, selalu batasi stop loss yang ketat agar teman-teman terhindar dari resiko kerugian. Setelah saham Bumi, kita punya saham Sril, di mana saham Sril ditutup di harga 268 dan saham ini masih berada di atas PBL, artinya saham ini masih aman secara teknikal. Dan kalau teman-teman yang baru mau beli saham Sril, di sini ada range buy 264 sampai dengan 268, itu teman-teman boleh masuk dan stop loss jika dia turun di bawah 250. Dan kalau ini 264 266 ini berhasil ditahan, maka saham Sril masih punya peluang untuk menuju ke 286. Di sana adalah PBH atau resisten kuatnya. Dan kalau PBH itu berhasil ditembus, maka saham Sril berpeluang menuju ke 304. Sekali lagi, bagi teman-teman yang mungkin punya saham ini sudah terlanjur beli di pucuk-pucuk, selama dia masih berada di atas 250, saham Sril masih aman untuk di hold. Setelah saham Sril, kita punya saham Zinc, di mana saham ini ditutup di harga 190 dan memiliki PBL di 177, sehingga selama dia masih berada di atas 177, saham Zinc masih aman. Dan kalau teman-teman perhatikan bahwa saham Zinc ini telah rally cukup banyak dari 120-an sampai ke 190 dan kemudian dia mengalami koreksi, dia naik kembali dan sekarang dia mengalami koreksi lagi. Dan ini teman-teman perhatikan bahwa kalau dia bisa kuat bertahan di atas 177, maka saham Zinc ini berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan melewati 198 menuju 217 dan akhir akan menuju ke PBH di 230. Bagi teman-teman yang baru mau masuk, boleh beli dengan range buy 187 sampai dengan 190 dan batasi stop loss jika dia turun di bawah harga tersebut. Setelah saham Zinc, kita punya saham Pegas, di mana di hari Jumat kemarin saham Pegas ditutup di 1775 dan sayang sekali saham Pegas ditutup di bawah PBH di 1810, sehingga saham ini masih sangat rawan untuk beli karena jarak dari harga penutupan menuju ke PBL itu cukup jauh di 1515, sehingga kalau teman-teman yang mau beli saham ini, saya sarankan pertama dia harus naik dulu di atas 1810 baru boleh teman-teman beli, sehingga kalau misalkan setelah dia naik di atas 1810 ternyata dia turun kembali, teman-teman punya patokan di 1810 ini untuk stop loss. Tetapi kalau misalkan dia tidak naik di atas 1810, maka mending teman-teman tunggu saja di dekat dengan area PBL atau di 1515. Tetapi secara umumnya selama dia masih berada di atas 1515, maka saham Pegas ini masih sangat aman untuk dikoleksi, apalagi untuk teman-teman yang semi invest atau dalam jangka yang panjang. Saham Pegas masih punya prospek untuk terus melanjutkan kenaikan, bahkan akan menuju 1895 dan bahkan akan menuju ke resisten psikologis di 2000. Tapi bagi teman-teman yang mungkin hanya trading, maka saya sarankan kalau bisa lebih dekat dengan support PBL, atau kalau dia berhasil naik kembali di atas PBH, teman-teman bisa koleksi saham ini. Kemudian setelah saham Pegas, kita punya saham Elsa, di mana saham Elsa ditutup di 474 dan di sini sudah ada sell on strength sekaligus ada red arrow, artinya sinyal sell, di mana saham Elsa sendiri telah turun di bawah 505 dan itu jarak dari harga penutupan menuju ke supportnya di PBL itu sangat jauh, 332, sehingga bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, sekali lagi opsinya adalah dia harus naik dulu di atas 505. Kalaupun dia tidak bisa naik di atas 505, maka teman-teman pastikan dia kuat bertahan di 456. Jadi selama dia masih berada di atas 456, saham Elsa masih aman. Kalau gagal bertahan di atas 456, maka saham Elsa berpeluang untuk turun ke 424 bahkan menuju ke 332. Tetapi kalau misalkan dia kuat bertahan di atas 456 dan teman-teman beli, maka dia berpeluang kembali menuju ke 485 dan menuju 505 sebagai resisten terkuatnya.
Tapi bagi teman-teman yang terlanjur membeli saham Elsa, sekali lagi 456 ini sebagai kunci akhir buat teman-teman untuk hold saham Elsa. Tetapi kalau secara jangka panjang teman-teman, saham Elsa masih menarik karena kenaikan harga minyak dunia yang dari sempat minus sampai sekarang hampir bahkan lebih dari 50 barrel USD, maka saya yakin kinerja Elsa masih menarik di tahun ini, apalagi kalau misalkan harga minyak dunia terus mengalami kenaikan. Sehingga target jangka panjangnya memang masih menarik untuk Elsa, tetapi kalau dalam jangka pendek, teman-teman harus tetap ikut trading plan yang telah dibuat. Kemudian setelah saham Elsa, kita punya saham Mark, di mana saham ini menjadi saham yang sangat menarik menurut saya karena secara fundamental kinerja saham ini sangat bagus, dan di tengah pandemi sekalipun saham Mark ini mencatatkan keuntungan yang luar biasa. Secara statistik fundamentalnya, secara case statnya semuanya oke, hanya PBV-nya masih terlalu mahal. Tetapi kalau kita lihat dari industrinya adalah pembuatan sarung tangan medis yang mana dibutuhkan oleh para dokter, para masyarakat saat ini yang diuntungkan karena pandemi, saya yakin bahwa Mark ini punya potensi untuk bisa terus melanjutkan kenaikan ke level yang lebih tinggi. Tetapi ingat teman-teman, dia kemarin menuju ke 1305, itu adalah all time high-nya, dan memang kalau yang beli di pucuk-pucuk sini rawan sekali. Dan di grup kita sudah informasikan dari harga 700-an, di level kedua kita pernah ajak di harga 1000, sehingga teman-teman kita yang masih di grup itu masih hold kuat karena target kita jelas menuju ke minimal ke 1200 ini, atau terjauh kita menuju ke 1500. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham Mark, pastikan dia kuat bertahan di atas 1029. Selama dia masih berada di harga tersebut, saham Mark masih aman, masih layak untuk dikoleksi. Cut loss jika dia turun di bawah 1029. Target dekatnya adalah ke 1140, dan kalau 1140 ini berhasil dilewati, maka dia akan menguji PBH di 1200. Sekali lagi, saham ini secara fundamental menarik dan menjadi salah satu saham yang direkomendasikan di The Golden Cross. Kemudian berikutnya kita punya saham Inco, di mana saham Inco ditutup di harga 6.625, dan saham ini juga menurut saya masih punya prospek yang bagus di masa yang akan datang, tetapi memang saham ini harus konsolidasi terlebih dahulu karena memang dia sudah naik dan sudah berkali-kali menguji tren line atasnya. Dan kalau teman-teman perhatikan, dia selalu berusaha bermain di area tersebut, dan kalau ini tidak bisa bertahan, maka dia berpeluang untuk turun dulu menuju ke middle trend lainnya di 6164. Jadi kalau misalkan dia turun dan tidak melewati di 6164, maka saham Inco masih punya peluang untuk rebound kembali dan bahkan melewati trend line atasnya dan menuju ke 7000. Di sini adalah PBH, sekaligus di 7100 adalah harga tertinggi selama 40 hari ke belakang dari saham Inco. Tetapi kalau dia turun di bawah 6164, maka saham Inco berpeluang turun menuju ke 5546. Saham berikutnya yang akan kita review adalah saham Adaro, di mana saham Adaro ditutup di harga minus 2,68% di 1455. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, pastikan dia masih kuat bertahan di atas 1448 dan 1430. Selama masih bertahan di atas harga tersebut, saham Adaro masih aman. Dan kalau itu gagal bertahan, maka dia berpeluang turun ke 1340. Tetapi teman-teman, balik lagi, saham Adaro dan emiten call lainnya menjadi salah satu andalan kami di The Golden Cross di tahun ini, yang menjadi sektor yang menurut kami sangat menarik untuk disimak dan untuk dikoleksi sahamnya, di mana salah satunya adalah Adaro. Dan menurut hemat saya, semakin dia turun, itu menjadi kesempatan yang menarik. Sebenarnya teman-teman bisa dapat harga Adaro di harga yang lebih rendah. Secara jangka panjang, saham Adaro masih bisa untuk terus melanjutkan kenaikan, bahkan akan menuju 1560, di mana itu adalah PBH atau resisten paling kuatnya. Dan kalau itu berhasil ditembus, maka saham Adaro bisa menuju ke 40 hari harga tertinggi di 1600. Bagi teman-teman yang ingin membeli, sekarang sudah dekat dengan support, maka boleh masuk.
Tapi ingat, kalau misalkan teman-teman mau buat trading ketika turun di bawah 14.30, teman-teman harus stop loss. Dan kalau teman-teman yang invest, silakan semakin turun teman-teman melihat itu sebagai sebuah peluang yang menarik. Setelah Adaro, kita punya saham PTBA, salah satu saham yang juga menjadi rekomendasi kami di Golden Cross untuk disimpan selama tahun ini, di mana harga PTBA ditutup di 2940 dan saham PTBA ini masih turun di bawah PBH-nya di 3000 dan memang jaraknya masih sangat jauh menuju ke PBL di 2620. Tetapi kalau misalkan teman-teman perhatikan, di sini ada 2857 teman-teman. Selama dia masih berada di atas 2857, maka saham PTBA masih sangat aman dan teman-teman bisa koleksi ketika dia dekat dengan range buy 2840 sampai 2857. Ketika dia gagal bertahan di atas 2840, maka saham PTBA berpeluang untuk menuju ke 2620. Setelah saham PTBA, kita punya saham ASRI, di mana saham ASRI ditutup di harga 260 dan saham ASRI masih berada di tengah-tengah. Teman-teman perhatikan, PBH di 292, PBL di 228, dan itu masih berada di tengah-tengah dan dia punya support akhir ada di 254. Jadi kalau teman-teman yang mau beli saham ASRI, pastikan dia kuat bertahan di atas 254. Kalau tidak, maka saham ASRI berpeluang untuk turun ke 228. Ini sangat jauh teman-teman. Jadi disiplin teman-teman, harus kuat bertahan di 254 kalau ingin membeli saham ASRI. Tapi jika dia kuat bertahan di 254, maka saham ASRI berpeluang untuk menuju ke 272 dan berpeluang untuk menuju ke 292, yang mana itu adalah resistance terkuat dari saham ASRI. Kemudian saham selanjutnya akan kita review adalah saham Tower, di mana saham Tower ditutup di harga 935 dan ini tipis sekali dengan PBL di 940. Jadi karena PBL ini sebenarnya kita tahu adalah support terkuat, karena harga 935 ini telah turun di bawah PBL sehingga PBL sekarang adalah resistance paling kuat dari saham Tower. Dan saham Tower memiliki support terakhir di 925 dan ini risikonya sangat terbatas, risikonya sangat kecil, sehingga kalau saya jadi teman-teman, saya mau beli saham Tower dengan catatan di bawah 925 saya cut loss kurang lebih 2-3 tick. Jadi support di 925, bisa-bisa saya cut loss di 915 atau di 910 baru saya cut loss. Jadi saya pasang space, takutnya seperti ini teman-teman. Dia ada shadow, hanya nyentuh saja terus dia naik kembali. Nah itu yang kita antisipasi, jadi kita pasang agak lebar space-nya dari support PBL di 925. Tetapi kalau teman-teman yang tidak mau tunggu saham ini, mau memastikan bahwa saham ini tidak downtrend kembali, maka kuncinya adalah dia harus naik di atas 940. Jadi ketika dia break lagi di atas 940, maka teman-teman boleh beli saham Tower dengan target kenaikan terdekat ke 950 dan target jauhnya adalah menuju ke 1010. Setelah saham Tower, kita punya saham Meta, di mana saham Meta ditutup di harga 222 dan saham Meta juga masih berada di tengah-tengah antara PBH dan PBL. PBL di 192, PBH di 254, sehingga kita harus lihat semi support dari saham Meta ini yaitu terdekat di 216. Ini adalah semi support dari Meta dan resistance terdekat itu ada di 230. Sehingga kalau teman-teman mau beli saham Meta, selama dia masih berada di atas semi support 216, maka saham Meta ini masih aman. Dan ketika dia turun di bawah 216, teman-teman wajib untuk stop loss, karena kalau tidak dia berpeluang untuk menuju ke 192 sampai dengan 198. Tetapi kalau misalkan saham Meta open dan naik melewati 230, maka teman-teman boleh buy on breakout di 230 ini dengan target kenaikan ke 246 dan target jauh menuju ke 254. Tapi sekali lagi, karena kita lihat saham Meta ini selalu punya shadow di atas, maka hati-hati ketika dia break dan teman-teman masuk di 230 namun dia gagal bertahan, maka langsung cepat-cepat teman-teman lakukan stop loss. Jadi untuk saham Meta tetap hati-hati, semua pilihan bisa dilakukan. Ketika dia turun bisa tunggu di 216 atau di dekat itu,
Atau kalau ketika dia break, teman-teman bisa ambil di atas 230. Kemudian setelah saham Meta kita punya saham Weton, di mana saham WTON ini ditutup di harga 428 dan saham ini telah turun. Saham ini sudah mau mendekati PBH di 434 dan ini jaraknya kurang lebih ada 3 tick lagi. 430, 432 dan 434, dan kalau dia berhasil break di 434, teman-teman langsung beli dengan target ke 452. Jadi kalau misalkan dia open dan melewati 434, teman-teman langsung beli dengan target ke 452 dan jadikan 434 itu sebagai support kuatnya. Ketika terjadi pullback, maka teman-teman bisa stop loss lagi di 434. Tetapi kalau misalkan dia belum berhasil melewati 434, mending teman-teman wait and see terlebih dahulu, karena support-supportnya berada di 408, 406, dan 380 dan jaraknya itu sangat jauh. Sehingga nanggung bagi teman-teman yang mau masuk di harga sekarang. Tetapi kalau dia berhasil melewati 434 ini, maka itu menjadi deal yang menarik untuk masuk di saham Weton. Sekali lagi, ketika teman-teman buy on breakout di atas 434, maka jadikan 434 itu sebagai support. Ketika support itu gagal bertahan, maka teman-teman bisa cut loss di situ. Kemudian setelah saham Weton, kita punya saham ADI, di mana saham ADI masih berada dalam zona uptrendnya, masih berada dalam tren lainnya, dan kemarin ditutup naik 5,64% di harga 1.870, mungkin yang paling rendah kenaikan dari beberapa emiten konstruksi BUMN karya. Yang paling tinggi kalau tidak salah Waskita, dan ini semua terpengaruh oleh isu SWF atau INA yang akan diumumkan di akhir bulan ini. Dan memang sektor konstruksi sudah diulas di special review menjadi sektor andalan The Golden Cross di tahun ini selain coal dan CPO. Sehingga bagi teman-teman yang sudah punya saham ADI di harga yang sangat jauh, bahkan di bawah 1.465, boleh kawal terus saham ADI dengan target menuju ke 1.915, yaitu adalah harga tertinggi selama 40 hari. Dan kalau 1.915 ini berhasil dilewati, maka dia akan menguji resisten psikologis di 2.000. Dan ini hampir semua emiten karya seperti ADI, Waskita, dan PTPP itu harus melewati resist psikologis di harga 2.000, sehingga membuat saham ini punya potensi untuk bisa terus melanjutkan kenaikan. Tetapi bagi teman-teman yang mungkin belum punya saham ADI atau saham-saham emiten lain konstruksi, maka teman-teman ini masih boleh masuk ya, dengan catatan bahwa dia kuat bertahan di atas 1.810. Jadi kalau dia masih bertahan di atas 1.810, maka saham ini masih bisa aman untuk dibeli. Dan ingat, tetap harus disiplin, ketika dia jebol di bawah 1.810, teman-teman harus cut loss. Sekali lagi, target dekatnya adalah ke 19.15 dan target jauhnya menuju ke resist psikologis di 2.000. Kemudian setelah saham ADI, kita punya saham Demas, di mana saham ini ditutup di harga 240 dan saham ini sudah berada di dekat dengan PBL di 232. Jadi ini tidak terlalu jauh lagi teman-teman, dan resikonya saya yakin sangat terbatas, tetapi dia punya reward yang cukup besar, ini kurang lebih 260 menuju resistnya, sehingga kalau saya disuruh memilih, maka saya akan membeli saham Demas. Saya batasi stop loss di bawah 232, saya targetkan ke 260, sehingga risiko saya terbatas tapi reward saya cukup besar. Jadi kalau teman-teman mau beli saham ini, range buy 232 sampai 240 menjadi range buy yang menarik, dan batasi stop loss jika dia turun di bawah 232 dengan target kenaikan menuju ke 260. Setelah saham Demas, selanjutnya kita punya saham Indosat ya, dengan kode emiten ISAT, di mana saham ISAT ini ditutup di harga 6150. Kenaikannya sudah sangat luar biasa karena isu merger dengan emiten telekomunikasi juga, di mana akhirnya membuat saham ISAT bisa naik lebih dari 100%. Dan kalau kita lihat saham ISAT hari ini ditutup dekat-dekat dengan PBH dan dia masih menggantung di situ. Tetapi dia punya PBL itu di 4.930 dan itu sangat jauh sekali teman-teman. Jadi kalau mau beli saham ISAT,
saya rekomendasikan buy on breakout ketika dia melewati 6475. Atau kalau teman-teman nekat mau beli di harga sekarang, batasi stop loss jika dia turun di bawah 5775. Jadi kalau ini 5775 ini gagal bertahan, maka dia berpeluang untuk turun ke 4930 sampai dengan 5000. Kemudian saham berikutnya adalah saham BBKP, di mana saham ini banyak sekali yang beli di 805, ada yang juga beli di 790. Apakah masih bisa masuk? Secara jangka panjang saya yakin bahwa BBKP masih bisa terus melanjutkan kenaikan. Tetapi dalam jangka pendek teman-teman perhatikan, kemarin kita punya PBH di 720, namun ini sudah di adjustment sama sistem, maka dia di 675. Sehingga kalau teman-teman yang mau beli saham BBKP 675 sampai dengan 720 sebenarnya range buy yang menarik untuk teman-teman tunggu. Tetapi kalau misalkan teman-teman nekat mau beli saham BBKP, maka teman-teman harus bisa batasi minus 3% atau minus 5% dari harga pembelian. Dan ketika itu tercapai, maka teman-teman wajib untuk stop loss. Tapi jika dia kuat bertahan di atas 675 sampai dengan 720, maka saham BBKP ini berpeluang untuk terus melanjutkan kenaikan, bahkan akan menuju kembali ke 40 hari harga tertinggi di 845. Jadi kalau teman-teman yang sudah terlanjur beli di 805 tapi tidak mau cut loss, takut stop loss, maka silakan average down ketika dia turun mendekati 675 sampai dengan 720. Kemudian saham selanjutnya adalah saham JSKY, di mana saham ini juga menjadi saham yang menarik sekali untuk saya pantau dan saya lihat. Karena yang pertama adalah dia punya support dekat, yaitu di 208, di mana itu adalah harga terendah selama 40 hari dari saham JSKY. Dan juga saham JSKY ini memiliki PBL di 218. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham JSKY selama dia masih berada di atas 208, maka saham JSKY ini sebenarnya masih aman. Tetapi kalau dia turun di bawah 208, teman-teman stop loss. Tetapi kalau teman-teman yang tidak mau tunggu, dia downtrend terus, maka teman-teman bisa tunggu di 218 atau saat dia breakout 218. Dan kalau itu berhasil ditembus, maka peluang besar sekali saham JSKY untuk menuju ke 252. Setelah saham JSKY, kita punya saham Excel, di mana saham Excel ditutup di harga 2.600, dan ini menjadi sangat-sangat menarik karena penutupan Excel di 2.600 itu tepat berada di PBL-nya, dan ini kalau jebol gagal bertahan maka dia berpeluang turun ke 2.250. Tetapi ingat teman-teman, kalau misalkan dia besok turun di bawah 2.600, teman-teman wait and see terlebih dahulu. Tetapi setelah dia turun, misalnya besok dia open, ini saya ganti warna merah dulu. Misalkan besok dia open turun di sini. Ya, ketika dia open turun merah di bawah ini, teman-teman wait and see terlebih dahulu. Jangan dulu masuk karena dia ada peluang besar turun ke 2250. Tetapi ketika dia menjelang siang, sahamnya sudah berbalik lagi. Bahkan dia membentuk shadow dan bodinya masuk lagi di atas 2.600, maka teman-teman boleh beli. Jadi kuncinya adalah di 2.600. Ketika dia open turun di bawah itu, mending teman-teman skip dulu. Tetapi ketika dia berhasil naik kembali di atas 2.600, itu baru teman-teman boleh beli. Sehingga targetnya adalah menuju ke 2740 yang terdekat, dan terjauh menuju ke 2920. Kemudian setelah saham Excel, kita punya saham Best, di mana saham Best ditutup di harga 186 dan dia memiliki PBL di 169 dan memiliki dua support terdekat di 180 sampai dengan 184. Sehingga menurut hemat saya, Best masih boleh dibeli dengan catatan cut loss jika dia turun di bawah 180 dengan target kenaikan terdekat ke 189 dan target jauhnya menuju ke 202. Sekali lagi, range buy 180 sampai 184, cut loss jika dia turun di bawah 180 dengan target ke 189 dan target jauhnya menuju ke 202. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke 140 hari ini adalah saham ESA, di mana saham ESA ditutup di harga 206
dan memiliki support PBL di 196 yang menurut saya ini sudah cukup dekat dengan potensi reward yang lebih besar dibandingkan risk. Jadi kalau teman-teman yang mau membeli saham ini, range buy 196 sampai dengan 206 sebenarnya range buy yang aman, cut loss jika dia turun di bawah 196. Tetapi kalau selama dia masih berada di atas 196, saham ESA masih boleh dikoleksi dengan target terdekat ke 216 dan target jauhnya menuju ke 248. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-140. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton, support, baik dengan like, baik dengan subscribe, baik dengan share. Semoga channel ini bisa terus update informasi-informasi terbaru sesuai request teman-teman. Dan ingat, jadikan ini sebagai pedoman, bukan sebagai ajakan atau perintah untuk menjual atau membeli. Satu quotes dari Bang Arif Muhammad, jangan maksa buat beli saham, ngutang minjam duit, gadai BPKB atau barang-barang, atau pakai dana darurat atau pakai tabungan. Tidak usah iri, tidak usah panik, tidak usah merasa rugi kalau lihat orang lain untung banyak ketika dia main saham atau sedangkan kamu tidak mendapatkan itu. Jangan merasa ketinggalan kalau teman-teman kelewatan beli saham yang tiba-tiba bagus dan tiba-tiba naik tinggi. Simple, teman-teman, ketika teman-teman siap untung besar, teman-teman harus juga siap rugi besar. Kalau memang teman-teman sudah yakin, teman-teman harus tetap punya perhitungan dan punya pertimbangan. Dan sekali lagi, beli saham hanya kalau teman-teman memiliki duit nganggur, di mana duit nganggur itu kalau hilang misalkan tidak mengganggu apapun di dalam kehidupan teman-teman. Sekali lagi, tetap bijak, investasi saham, trading, gunakan disiplin, dan jangan pernah jadikan saham sebagai tempat untuk cepat kaya. Sekali lagi, harus ubah mindsetnya, jangan jadikan saham sebagai tempat untuk cepat kaya. Tetapi jadikan saham itu sebagai tempat untuk mencari modal, walaupun sedikit, setidaknya modal teman-teman itu bertambah daripada hilang sama sekali. Oke, saya Renaldo Nona, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga membantu.